السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج الكشف والأنور بن إسماعيل وسيدي زين الألمي والشيخ عبد القادر حسن سسمنا شعرنا الشيخ حاج الشيخ القدر وأبي والشيخ المشرباني عبدان وشيخنا حاج محمد سمى المولية والشيخنا حاج الزيني عبد الغني وشيخنا حاج حسين المسلم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا أرواح والدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذي الحكم علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم أيام بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ذنوب وعافية أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا ويهم في الدين وفي البرزخ وفي القيامة أن الله يدخلنا ويهم برحمة الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما نوي سنة الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wasyukurillah. Kita panjatkan segala puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari halangan rintangan, sehingga pada malam ini kembali kita membuka lagi atau memulai lagi majlis ta'lim kita, pengajian kita, pembacaan kitab-kitab agama yang insyaallah untuk malam ini kita baca hadis tentang kelebihan majlis ta'lim, kelebihan duduk di majlis ta'lim. Kita ambil hadis ini dari kitab Hidayatul Mukhtar fi Fadl Ilmi wa Fadl Sahih min kalam Sayyidil Akhyar, karangan Syekh Al-Alamat Al-Alimul Alamat Syekh Abdul Azim Al-Munziri. Dan kita ambil lagi dari kitab Fawaidul Mukhtarah Habib Zain bin Ibrahim bin Semit bin Sumaid. Isinya tentang kelebihan majelis ta'lim. Insyaallah malam ini kalau sempat, yang isinya ada 40 hadis sebenarnya. 40 hadis tentang kelebihan ilmu dan majelis ta'lim. Tapi kalau bisa kita sampai 40 itu. Dan insyaallah malam Kamis akan datang kita baca kitab Kanzun Najah was Surur tentang akhir tahun dan awal tahun serta amaliyah akhir awal tahun. Kitab Kanzun Najah was Surur Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Dan insyaallah lagi Kamis akan datang itu tentang hari Asyura. Kita baca kitab I'anatul Talibin juz yang kedua tentang kelebihan hari Asyura dan apa-apa yang diamalkan pada hari itu. Nah, malam ini kita baca hadis-hadis tentang kelebihan menuntut ilmu, kelebihan mendengar ilmu.
agama. Di antaranya riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamin hajjuhu." Atau kama qala sallallahu. Man ghada ilal masjid, barang siapa datang ke masjid. Nah, kita datang ke masjid, la yuridu, tidak menghendaki, illa liyata'allama khairan, melainkan untuk ta'allum, untuk mendengar, mempelajari khairan. Khairan itu ilmu, ya, kebaikan-kebaikan. Au yu'allimahu, atau membacakan, melajarkan. Maka orang yang datang ke masjid itu dengan tujuan untuk mempelajari ilmu tadi, falahu ajru hajjin, maka Allah berikan baginya pahala haji, satu orang haji. Tamin hajjuhu, yang sempurna hajinya, sama dengan pahala haji mabrur. Jadi kita datang ke masjid, duduk mempelajari ilmu, Allah berikan pahala satu haji, satu kali haji. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ibnu Abdul Bar, riwayat Ibnu Abdul Bar, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mendengar ilmu. Ya kan, itu ada tiga kan? Belajar, mengajar, mendengar. Nah, mendengar ilmu. Bahwa turun dari rumah menuju tempat itu, ini masjid kada masjid, ini umum aja. Kalau tadi kan masjid, ini di satu majelis. Ya. Bahwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada dalam sabilillah, sama dengan perang sabil, hatta yarja, sampai dia kembali pulang. Seandainya habis umur, mati syahid. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menjalani satu jalan yang menuntut ia dengan jalan itu akan ilmu. Kita berjalan mulai rumah, jalan mana? Jalan muka, jalan belakang, jalan darat, jalan laut, terserah jalannya, menuju ilmu. Menjalani satu jalan menuju ilmu, sahhalallahu, niscaya memudahkan Allah baginya, tariqan, jalan, ilal jannah, menuju surga. Jadi salah satu amalan mempermudah jalan menuju surga, supaya Allah mudahkan jalan menuju surga, jalannya adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, menuju majelis-majelis ta'lim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabi babin minal ilmi, barang siapa keluar menuntut satu bab aja, satu bab daripada ilmu, bab salat misalnya, atau bab apakah, haffat bihil malaikah, niscaya aijanahu, membentangkan malaikat akan sayapnya. Malaikat turun, didatanginya, dibentangkan sayap oleh malaikat di atas. Cuma kita kada melihat, malaikat itu. Wa sallat alaihi tayru fil hawa, dan memintakan ampun atasnya tayr, burung-burung di udara. Wal hitan fil ma, dan air, dan ikan dalam air. Memintakan ampun lawan orang nang duduk menuntut ilmu. Itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud ngarasin Abdullah bin Mas'ud. "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Julusuka, duduknya engkau, sa'atan, saat itu apakah sejam, bisa kurang atau lebih, sewaktu, 1 saat duduk di majelis ilmu, baik masjid atau bukan masjid, pokoknya majelis ilmu yang di sana dibaca kitab-kitab ulama. La tamassu biha qalaman, engkau tidak menyentuh akan pulpen, kada menyentuh pulpen, kada memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan kada menulis satu huruf pun, kada menulis, kada mencatat, kada mendengar aja, duduk mendengar aja. Apalagi menulis, mencatat tuh tambahan lagi tuh, semata-mata mendengar aja. Khairul laka, itu saja lebih baik bagimu, min itqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Budak berapa? Budak itu manusia, kalau kambing aja berapa sih kok? 1000. Nah, disodakohkan berapa pahalanya? Itu duduk di majelis ta'lim. Nah, wa nazala minallah ma nazala min syarri. Itu hadis yang ke-6 kali. Nah, duduk di tempat ilmu. Wa an Abi Umamah anna Luqmana qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan lagi dari Abi Umamah Al-Bahili lagi, Rasulullah bersabda, Luqman Al-Hakim, Luqman Al-Hakim, yang di Quran ada surah Luqman itu. Nah, Sayyidina Luqman bin Hakim, ujar Nabi, qala libnihi, berkata kepada anak sidin. Di Quran tuh ya bunayya juga tuh. Ya qala Luqman libnihi ya bunayya la tus. Nah, di sini lagi ada ya bunayya alaika bi mujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama. Wahai anakku, ujar Sayyidina Luqman al-Sidin, alaika bi mujalasatil ulama, lazimilah engkau duduk di majelis ulama. Maksud majelis ulama itu bisa aja ulamanya banyak situ, atau di majelis yang di situ dibaca kitab-kitab ulama. Nah, kayak kita nih majelis yang dibaca kitab ulama lah, Sabilul Muhtadin yang kalau kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, insyaallah kita sambung Sabilul kan sudah 3 macam ya. Atau kitab-kitab ulama. Nah, yang kita baca malam ini Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, nah, Syekh Abdul Azim tadi. Nah, iya juga tuh majelis yang dibaca di situ kitab ulama. Biar di situ kan ada ulamanya, tapi kitabnya ada. Lazimi Luqman lawan anak sendiri. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam hukama. Hukama itu ulama-ulama ahli hikmah, aulia itu. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril ilmi wal hikmah. Maka bahwasanya Allah yuhyil qalbal mayyit, menghidupi hati yang mati, menghidupi hati yang mati dengan nur ilmu dan hikmah. Allah menghidupi hati yang mati dengan nur ilmu dan hikmah. Kama yuhyil ardal maitah bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupi tanah yang tandus dengan air hujan. Kayak itu juga hati kita aja. Hati kita itu bisa apa? Bisa mati lah, karena kada diberi makan. Ada seorang ulama, Fatah Al-Mausili rahimahullah, ujar sidin, alaisal marid idza mani'a ta'ama syarab wa dawa yamut. Bukankah orang nang garing itu lamunnya kada diberi makan lagi, kada minum lagi, kada diobati lagi, yamut, mati kalau sidin. Ujar sahabat sidin, nggih bala. Nah,
Itu juga kadzalikal qalbu, demikian juga hati kita. Idza muni al hikmah wal ilma, kalau kada diberi makani ilmu, maksudnya santapan rohani lah, kada dimakani ilmu dan hikmah sampai salah satu ayam 3 hari yamut, hati bisa mati. Nah itu juga kayak kita kada makan, orang kada makan, kada diberi obat, kada diberi minum, bisa mati. Nah itu juga hati kita sudah sampai 3 hari sebenarnya kada makan bisa apa? Bisa mati. Nah, oleh sebab itu lalu di samping makanan zahir perlu makanan batin atau jolong ini santapan rohani katanya. Makanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Sidin Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini ulama Hadramaut. Sidin libah tuntong membaca kitab, lalu membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jolong itu bacaan itu bacaan orang makan nasi. Untuk makan kita tutup makan baca kalau alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu bacaan orang tuntut makan nasi. Jelas sahabat sini kenapa pengen baca itu? Oh, Jasidin ini makanan juga, ini ilmu ini makanan. Nah, kayak sama makanan jasad, makanan badan, makan nasi, itu juga makanan hati. Nah, jadi perlu apa tuh disantap dengan santapan rohani termasuk ilmu tadi. Itu ujar Ibnu Mas'ud tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna minad dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun illa al-humum fi talabil ilmi. Ada satu dosa ini saking melekat berikit, la yukaffiruha salatun, di bawah sembahyang ada mau hilang. Nah, dosa ini saking kuatnya tuh, di bawah sembahyang kada mau hilang. Wala siyamun, di bawah puasa kada hilang juga. Wala hajjun, malah di bawah naik haji kada hilang juga, dosanya kuat banget rupanya. Wala jihadun, dan di bawah jihad kada hilang juga. Tapi anehnya illal humum fi talabil ilmi, di bawah menuntut ilmu hilang dosa tadi. Nah, humum situ duka cita atau payah dalam menuntut ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu, hujan kah umpamanya lah, nah hujan atau kepayahan dalam menuntut ilmu. Ternyata kepayahan atau duka cita, kesulitan menuntut ilmu itu bisa menghilangkan, mengikis dosa nang di bawah sembahyang kada mau hilang, puasa kada mau hilang, ya bawah haji kada mau hilang. Tapi nah itu artinya di antara keistimewaan menuntut ilmu agama. Kemudian hadis yang ke-9, innad dunya qala sallallahu alaihi wasallam, innad dunya yu'tiha Allah man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar. Ujar Nabi, dunia itu kan anak, bini, dunia lah, harta benda dunia. Allah berikan dunia itu kepada orang yang dikasihinya dan yang tidak dikasihi. Orang yang dikasihi Tuhan diberi Tuhan, anak, bini, harta diberi. Orang yang kada dikasihi Tuhan, kada dikasihi Tuhan diberi sidin juga. Orang kafir, ya Allah, harta ada, anak ada. Nah, orang soleh kada soleh diberi. Jadi nang dikasihi diberi, nang kada dikasihi diberi. Itu dunia. Tapi untuk ilmu Allah pilih, wala yu'til ilma illa man yuhibbuh. Tapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali berpilih orang yang dikasihinya. Nah, untuk ilmu ini kan semuaan. Orang yang kada dikasihi Tuhan kada diberi sidin, nang diberi ilmu hanya khusus orang yang dikasihi Tuhan. Minal abrar, daripada orang yang abrar, orang yang apa itu baik-baik. Itu hadis yang 9. Wa qala
qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih, bahwasanya Allah menjamin li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang ketujuh datang ke pengajian ilmu, Allah jamin birizqih, dengan rizkinya. Allah jamin rizkinya. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, ini jaminan khusus ini khusus. Kalau jaminan Tuhan itu semuaan aja. Dalam Al-Quran ada ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya kan? Semua binatang yang di dunia ini, yang melata di muka bumi, termasuk manusia, itu dijamin Tuhan rezekinya. Itu justru jaminan umum. Nah, untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang ketujuh datang ke pengajian, orangnya misalnya ada juga begawi jual lah, begawi berusaha berdagang, tapi karena datang ke pengajian, ada nang siang malam nang cangkal, ada nang seminggu 2-3 kali, nang seminggu sekali, ada nang setengah bulan sekali, ada juga, ada nang jarang sedikit sebulan sekali, tapi datang aja, ada pengajian datang. Itu Allah jamin rezekinya. Maksud jaminan sini jaminan khusus, ziyadatut taisir fi husul rizki, Allah berikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Kalau ada orang pedagang sambil berjualan, tapi karena sidin ada kena mengaji kena, siapa aja lah Allah mudahkan rezekinya. Jadi termasuk salah satu pintu memudahkan rezeki, yaitu menuntut ilmu atau datang ke pengajian. Insya Allah begawi apakah. Nah, Allah mudahkan urusan rezekinya. Itu tentang kelebihan ilmu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bil islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidatun. Barang siapa yang meninggal dunia, oleh mati meninggal dunia, padahal orangnya di dalam menuntut ilmu, ya kada mesti meninggal di majelis topang, boleh ke rumah juga misalnya lah, cuma orangnya nih seminggu sekali datang ke pengajian, atau pokoknya adalah dalam seminggu itu ada 4 ngaji, meninggal dunia walaupun bukan di tempat ilmu, bukan di majelis, di rumah juga umpamanya, atau di rumah sakit atau di mana lah, maka antaranya dan antara nabi di surga kena sederajat aja, terendah pada nabi sederajat aja. Ini ketinggiannya ilmu. Antara dia dan nabi 1 derajat aja ujar Nabi Muhammad. Ini orang yang meninggal dalam menuntut ilmu. Nah, kita kalau bisa bagus banget Bang, sampai habis umur. Nah, artinya kita tetap mengaji, kita tetap menuntut ilmu, kita tetap datang ke majelis ta'lim, ya Allah lah. Pada suatu hari Sayyiduna Abu Hurairah lalu di pasar. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi, datang ke pasar sedin. Sampai di pasar, orang berjualannya, orang pedagang, ada pembeli puluh butai di pasar karena. Lalu jalan Abu Hurairah berkociak, ya ahla suq, orang-orang pasar. Pasar Madinah itu kada jauh pada masjid. Sampai hari ini aja. Ya. Itu nah, kenapa kamu kada datang? Ada apa Abu Hurairah? Itu di masjid orang berbagi warisan. Di masjid orang berbagi warisan Nabi, berbagi warisan Rasulullah dibagi-bagi. Ayo datangi ke sana, datangi. Nah, jadi bukan di pasar ini mendengar orang berbagi-bagi waris, dikira duit soalnya. Pada-padanya datang ke masjid. Datangnya Abu Hurairah
sidin di pas ada sambil tertawa datang ke masjid. Kada lawas serombongan tuh mbah datang tadi babulik pulang. Apa aja Bapak? Adakah? Sudah di masjid. Mbah apa lagi kamu? Kada ada orang berbagi-bagi mas. Kada ada orang berbagi-bagi waris di masjid. Apa di situ? Umar aitum fil masjid hadan. Ada ya orang sembahyang, ya kalau dalam Quran ada nang ngaji, itu ada nang dudukan di majelis membicarakan halal haram, mempelajari ilmu. Nah, ujar Abu itu iya, waihakum fazalika mirasu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu iya warisan Nabi. Itu nang membicarakan masalah halal, masalah haram, masalah sah, masalah batal, masalah ilmu. Itu iya warisan Nabi itu. Kenapa kamu pada ambil? Dikira nang datangnya duit soalnya. Nah, itu warisan Nabi. Karena Rasulullah bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, fa innama warrasul ilma." Nabi-nabi itu sendiri kada mewariskan dinar, uang emas, dirham, rupiah, ada. Mana pernah diwariskan nabi-nabi? Nang diwariskan nabi-nabi warrasul ilma, mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan nabi yaitu ilmu, faqad akhadha bihazzin wafirin, maka dia mendapatkan bahagian yang luar biasa, bahagian yang banyak. Itu ini untungnya ilmu agama. Qala Amirul Mu'minin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Al-ilmu yazku al-infaq wal mal tanqusuh an-nafaqah. Al-ilmu hakim wal mal mahkum alaih. Ujar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Harta ikam menjaga. Kalau ilmu yang menjaga ikam. Wa qala Imam Asy-Syafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Ujar Imam Syafi'i, siapa nang kada katuju belajar ilmu agama, kada katuju belajar ilmu agama, la khaira fi, orang tu kada ada baiknya, kada ada kebaikan padanya. La khaira, kada ada kebaikan. Fala takun bainaka wa bainahum ma'rifah wa sadaqah. Jaka kawan di sini jangan ada antara ikam dan nyatu hubungan. Baik ikam kada patuh lawan orang tu urina lah. Bila orang kada katuju lawan ilmu, kada usah patuh kita lawan orang tu. Fa innal ilma hayatul qulub. Ilmu itu adalah hayatul qulub wa misbahul basair, cahaya kehidupan hati tadi, dan lampu daripada apa? Basair. Nah, penglihatan gitu. Hati maksudnya. Qala Umar bin Al-Khattab. Nah, Sayyidina Umar bilang bin Khattab waktu sidin jadi khalifah, ujar Sayyidina Umar, la yabi fi suqina wa la yastari man lam yatafaqah. Kada boleh berjualan di pasar kami, kada boleh berjualan di pasar kecuali paham ilmu jual beli. Ada kan dalam kitab fikih itu babul buyu, jual beli. Lamun kada tahu, kada paham hukum jual beli, sah batal, halal haram, ya Allah. Nah, sah sahnya itu jangan berjualan sini, ditangati sini. Karena orang yang kada tahu, kada belajar ilmu jual beli, akal riba, bisa tamakan riba kena. Wahwa la ya'lam, yang kada tahu. Nah, oleh sebab itu harus belajar. Nah, ilmu agama itu masuk ilmu jual beli juga.
Man amila ala ghairi ilmin kana mayubsul aksara min mayuslah. Barang siapa beramal ulang tapi kada ilmu, kada dasar ilmu toh. Umpat-umpatan aja ceritanya, turut-turutan aja, nang salahnya tak banyak daripada nang bujurnya. Ini umpat aja Bang. Ya, jadi kita beramal itu atas dasar ada ilmunya. Qala ta'ala Rabbi zidni ilman. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Nabi kita disuruh oleh Tuhan berdoa. Ini ayat ini bagus. Qur Rabbi zidni ilma. Qul, katakan wahai semulia-mulia makhluk, Rabbi wahai Tuhan, zidni ilman, tambahi ulun ilmu. Nah, ini ayat yang menyuruh Tuhan menyuruh Nabi tambahi ilmu. Kadang menyuruh tambahi harta, kadang jadi disuruh tambah itu Rabbi zidni ilman. Amarahullah bi talabi ziyadah min ilmi. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW berdoa minta tambahi ilmu, karena ilmu itu asraful khisal, semulia-mulia bagai yaitu ilmu. Nah, kita pun bagusnya berdoa ya Rabbi zidni ilma, minta tambahi ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atun min alimin khairun min alfi raq'atin min jahil. Ada pula hadis. Orang alim atau orang yang belajar sembahyang serakaat aja, 2 rakaat saja sembahyang. Tapi dia sembahyang tuh tahu nang sahnya, tahu nang batal, tahu syarat rukunnya, tahu lah. Serakaat aja sembahyang itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang kada tahu, kada belajar lah, umpatan aja sembahyang. Nah, karena orang yang kada belajar ngaran kada tahu aja, jar kada belajar pun. Nah, lebih abdul nang serakaat tapi tahu jujur tuh. Nah, oleh sebab itu kita disuruh. Nah, itu diantara lain hadis Rasulullah dan beberapa perkataan ulama tentang kelebihan duduk di majelis ta'lim menuntut ilmu agama. As-safar li talabil ilmi. Nah, ini orang bahari pulang ke sana. Belayar itu begitu tuh. Belayar, pergi ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Ada juga itu. Kan al-Habib Ahmad al-Habsyi sahib Sib yasrah min al-Husaysah ila Ainat li huduri madrasah Syekh Abi Bakar bin Salim. Habib Ahmad al-Habsyi ya, di Hadramaut Tarim Sib. Itu sidin berjalan mulai Husaysah jalan kampung ke Ainat Abu Bakar bin Salim. Itu anunya tuh Habib Bakar ke majelis Syekh Abi Bakar bin Salim ke Ainat situ. Berapa jauhnya? Masafatul Qasar itu 80 kilo, 80 pal berjalan. Ya entahlah begitu. Nah, jauhnya tuh datang ke sini aja ke majelis Abi Bakar bin Salim. Itu Habib Ahmad al-Habsyi. Ada lagi Habib Ahmad bin Zain pulang. Nah, datang ke majelis Habib Abdullah Al-Haddad.
sama di Tarim juga itu. Berapa? Aksan min arba'in, 40 kilometer. Pulang bahari lah berjalan. Berapa bolak-balik? Ada yang sampai kemalaman di jalan macam-macam. Itu artinya daripada saking memuliakan ilmu walaupun jauh. Nah, bahari itu rupanya terjauh sedikit lah, kada dalam parak. Nah, ada kita nih pun ada dalam parak para pakas rupanya kalau kada jauh lah. Nah, itulah di antara lain kemuliaan fadilat menuntut ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, ilmu ma'rifah untuk bisa senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.